Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Anggreni. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi bahasa Indonesia mengenai fabel dan legenda. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau hayalan belaka atau fantasi. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Adapun legenda adalah salah satu jenis karya sastra lisan yang ceritanya dipercaya benar-benar terjadi oleh penuturnya. Nah, legenda biasanya menceritakan tentang sejarah terjadinya suatu tempat atau peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau. Legenda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, legenda nasional dan yang kedua, legenda daerah. Fabel dan legenda adalah karya sastra lama. Baik fabel maupun legenda memiliki karakteristiknya masing-masing. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh-tokoh dalam fabel adalah para binatang seperti semut, beruang, kancil, kera, dan lain sebagainya. Dua, tokoh-tokoh dalam fabel digambarkan memiliki watak yang mirip dengan watak manusia, yaitu tokoh yang baik dan tokoh yang buruk. Yang ketiga, tokoh-tokoh binatang dalam fabel dapat berbicara seperti manusia. Yang keempat, alur cerita fabel memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian peristiwa ini diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, latar yang digunakan dalam fabel adalah latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, karakteristik kebahasaan dalam fabel diantaranya adalah banyak menggunakan kalimat naratif, kalimat langsung atau dialog yang terjadi antara para tokoh dan menggunakan bahasa percakapan. Adapun ciri-ciri legenda, yang pertama, legenda merupakan cerita rakyat atau cerita tradisional yang dimiliki oleh masyarakat sejak dahulu. Yang kedua, ceritanya biasanya dihubungkan dengan peristiwa dan benda yang berasal dari masa lalu, seperti peristiwa penyebaran agama dan benda-benda peninggalan seperti masjid, kuburan, patung, dan lain-lain. Yang ketiga, para pelaku dalam legenda dibayangkan sebagai pelaku yang betul-betul pernah hidup pada masyarakat lalu. Yang keempat, hubungan tiap peristiwa dalam legenda menunjukkan hubungan yang logis. Yang terakhir, pelaku dan perbuatan yang dibayangkan benar-benar terjadi, menjadikan legenda seolah-olah terjadi dalam ruang waktu yang sesungguhnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui pengertian dan ciri-cirinya, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah menceritakan fabel atau legenda. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi cerita. Hal ini dilakukan agar dapat memahami isi cerita berkaitan dengan pencarian makna yang terkandung dalam cerita. Nilai-nilai atau amanat yang harus kita temukan pada saat memahami isi cerita. Yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakan. Nah, tokoh merupakan motor penggerak alur. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Lalu yang ketiga, mencatat latar cerita. Latar merupakan gambaran tempat, terjadi waktu, dan lingkungan atau suasana ketika peristiwa-peristiwa terjadi. Latar sangat penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca dan menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada. Yang keempat, mencatat alur cerita. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat menguraikan cerita dari awal sampai akhir secara berurutan.
Pembahasan selanjutnya mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam, meliputi yang pertama ada tema, yang kedua ada latar belakang atau pengaturan pada dongeng, meliputi lokasi latar belakang atau tempat, latar waktu, latar belakang suasana. Yang ketiga, tokoh. Penokohan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu karakter utama, lawan yang menonjol, tokoh pendamping. Keempat, alur. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, alur campuran. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Keenam, amanat atau pesan moral. Dan terakhir, majas atau gaya bahasa. Adapun unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar, meliputi yang pertama, budaya dan nilai-nilai yang dianut di dalamnya. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, kondisi sosial di masyarakat. Keempat, agama dan kepercayaan. Dan terakhir, hal-hal yang mengenai tentang politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Nah, mungkin sampai situ saja pembahasan mengenai fabel dan legenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.